عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ikhwati wa akhawati rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di subuh hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu Baitun min buyutillah, salah satu di antara rumah-rumah Allah tabaraka wa taala, masajidullah, masjid-masjid Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azakumullah, kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya di dalam kitab Minhajul Muslim, yaitu tentang al-imanu bi kutubillahi tabaraka wa ta'ala, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwati azakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ibadah itu dikehendaki oleh Allah ta'ala dengan aturan yang hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala, bukan yang lainnya. Ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah bahwa sesungguhnya agama, cara menyembah, cara beribadah itu murni milik Allah, bukan keinginan, khayalan, tata cara yang diatur oleh manusia tersebut. Bukan dia dapat di dalam pengembaraan dia, pengalaman rohani dan lain-lain, tidak. Tetapi itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan keagungan Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung mengajarkan syariat ini kepada setiap manusia. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada para nabi dan rasul tersebut aturan-aturan syariat tersebut, imma secara langsung melalui perbuatan para nabi tersebut, langsung dihujamkan ke dalam hati sehingga muncullah ucapan-ucapan para nabi, perbuatan-perbuatan para nabi, seperti Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, dan seterusnya, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ucapan mereka, perbuatan mereka adalah di atas kehendak Allah yang benar, di atas kehendak syar'iyah, al-qadha asy-syar'iyah, ketetapan syariat. Para ulama menyebutkan ketetapan Allah itu ada dua. Yang pertama al-qadha asy-syar'iyah, yaitu ketetapan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti aturan-aturan ibadah.
aturan-aturan ibadah, perkara-perkara akhlak yang mulia, aturan-aturan kebaikan di antara manusia, penciptaan malaikat, penciptaan para nabi dan orang-orang saleh. Ini adalah al-qada asy-syar'iyyah, dikehendaki oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, dan diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua disebut dengan al-qada al-kauniyah. Al-qada al-kauniyah, ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala yang dikehendaki oleh Allah ta'ala, bisa jadi ada dalam kebaikan, bisa jadi ada dalam keburukan. Bentuknya, ya, bentuk yang terjadinya diciptakan iblis, diciptakannya gempa bumi, diciptakannya orang-orang kafirin, diciptakannya perkara-perkara haram. Ini sesungguhnya adalah kebaikan yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, namun bentuknya terlihat buruk di hadapan manusia. Kenyataan yang terlihat di dalam kehidupan manusia adalah buruk. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan kemudian menurunkan wahyunya kepada para nabi, maka ini termasuk adalah al-qada asy-syar'iyyah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Allah taala dan nampak baik. Maka ikhwati azakumullah, perbuatan para nabi, perbuatan para rasul, ucapan-ucapan mereka, akhlak mereka, semuanya adalah ketetapan syariah. Jadi tidak akan didapatkan di dalam ucapan para nabi, ucapan para rasul itu yang tidak dikehendaki oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia beribadah dengannya. Kemudian yang kedua, ikhwati azakumullah, bentuk wahyu yang Allah berikan kepada para nabi berupa kitab-kitab yang tertulis di dalam suhuf-suhuf, ya, di dalam lembaran-lembaran yang diberikan kepada para anbiya dan rasul tersebut. Yang ini diwariskan kepada generasi berikutnya, sampai ke generasi berikutnya, sampai kemudian kitab tersebut hilang dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah kitab-kitab tersebut hilang karena telah dinasakh, telah dihapus. Dan semua kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim ini dinasakh qira'atan wa hukman, secara bacaan, secara hukum. Jadi lenyap di dalam kehidupan manusia. Dahulu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu menurunkan kitab Zabur, menurunkan kitab Injil, yang itu dibaca dan menjadi syariat pada masanya. Lalu kemudian Allah hapus, Allah ganti dengan kitab berikutnya. Lalu kemudian kitab itu berlangsung sampai dikehendaki oleh Allah untuk dihapus. Karenanya yang menjadi akidah bagi kaum muslimin yang ditentang oleh banyak ajaran agama yang diklaim oleh manusia adalah akidah tentang an-nasakh, nasakh, yaitu Allah berkehendak untuk menghapus, mengganti satu syariat dengan syariat yang lainnya. Ini diingkari oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi mengingkari adanya nasakh, adanya penghapusan, karena mereka mengatakan sesuatu yang dirubah itu menunjukkan berarti apa? Adanya kebodohan, adanya ketidakmengertian tentang perkara yang akan datang. Kita buat undang-undang,
Lalu undang-undang itu dilaksanakan, oh ternyata undang-undang ini tidak pas, tidak sempurna. Lalu diganti dengan undang-undang yang lainnya. Diganti dengan undang-undang yang lainnya. Berarti menunjukkan apa? Adanya ketidakmengertian tentang pantas tidaknya undang-undang tersebut. Sehingga perlu direvisi. Ya, sehingga mereka mengatakan mustahil atas Allah tabaraka wa ta'ala bersifat apa? Bersifat jahalah, bersifat tidak mengerti, sehingga perlu diganti lagi sampai pada tingkatan sempurna. Perkara proses tentang kesempurnaan itu hanya milik hamba, milik makhluk. Ini yang dikatakan oleh para pemikir Yahudi dan kemudian juga diikuti oleh beberapa ahli kalam, ahli filsafat ya di dalam pemikiran Islam. Maka ini ikhwati jazakumullah adalah sesuatu yang tidak benar. Karena di antara sifat Allah adalah al-iradah, berkehendak. Allah tabaraka wa ta'ala berkehendak. Yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dibarengi dengan sifat Allah ahkamul hakimin. Ya, Allah Maha bijaksana. Jadi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Allah tabaraka wa taala atas kehendak Allah dan diliputi oleh kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwati jazakumullah, kehendak Allah tabaraka wa taala itu disebutkan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Ma nansakh min ayatin, tidaklah ada ayat yang kami hapus, aw nunsiha, atau kami lupakan, kecuali kami akan datangkan sesuatu yang lebih baik daripada ayat yang dihapus tersebut. Aw mithluha, atau yang sepadan dengan syariat yang telah dihapus tersebut, ayat yang dihapus tersebut, namun memiliki hikmah yang lebih besar, yang lebih mudah dilakukan oleh manusia. Maka menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mengganti perkara-perkara tersebut. Yang kedua, ikhwati jazakumullah, kitab-kitab tersebut memang tidak ada kekeliruan. Penggantian kitab-kitab tersebut karena terjadinya pergantian masa. Pergantian ciptaan-ciptaan Allah tabaraka wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menyesuaikan keadaan tersebut. Maka Allah mendatangkan kitab-kitab kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun wajib bagi kaum muslimin meyakini adanya kitab-kitab tersebut. Meyakini adanya kitab-kitab tersebut, meyakini adanya kitab Taurat, meyakini adanya kitab Zabur, meyakini ada kitab Injil, meyakini suhuf-suhuf yang diberikan kepada para anbiya dan rasul tersebut. Namun tidak mengimani kitab yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala sebagai syariat, sebagai aturan, kecuali hanya Al-Qur'anul Karim. Dan tidak meyakini, mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'anul Karim itu ada dalam bentuk wujudnya. Jadi apabila kita mendapatkan ada kitab yang diklaim sebagai kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul setelah Al-Qur'an, maka ini adalah merupakan kekeliruan. Jadi kalau seumpamanya dimunculkan kitab-kitab dan dikatakan ini kitab Injil asli, ini kitab Taurat yang asli, maka tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menasakh, menghapus kitab tersebut syariatan wa kitabatan. Tidak ada kitab yang asli sekalipun. Walaupun ada orang mengklaim bahwa ini adalah kitab Injil yang asli,
oh ini Injil Barnabas, oh ini, Injil itu dan sebagainya, maka secara akidah kita mengatakan tidak ada kitab tersebut asli sebagaimana yang diturunkan kepada para nabi-nabi terdahulu. Semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bentuk realnya tidak ada, karena memang tidak diinginkan untuk dibaca, hanya untuk diimani, menceritakan peristiwa-peristiwa masa lalu. Dan apabila ada orang mengimani kitab-kitab tersebut setelah turunnya Al-Quranul Karim, maka dia bukanlah seorang mukmin. Dia bukanlah seorang mukmin. Kitab berbentuk fisiknya ya. Adapun kejadiannya bahwa dia diturunkan dahulu, pernah menjadi syariat pada masa-masa terdahulu, maka itu harus diimani imanan yakinan. Adapun kitab-kitab yang muncul dan diklaim sebagai kitab-kitab wahyu yang datang dari Allah setelah munculnya Al-Quran, maka tidaklah benar. Ya, karena disebutkan di dalam riwayat bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan sebahagian kitab dari ahlul kitab. Beliau diberikan kitab dari ahlul kitab. Lalu beliau baca kitab tersebut dan beliau datangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kitab tersebut marah beliau dan menegur Umar dengan teguran yang sangat keras. Apakah engkau akan menjadi orang pembimbang, menjadi orang yang bingung? Laqad ji'tukum bayda'a naqiyah, kata Rasulullah. Padahal aku sudah datang kepada kalian dengan sesuatu yang putih bersih. Maksudnya dengan Al-Quran, dengan kemurnian ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengganti kitab-kitab sebelumnya. Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Umar ibn Khattab untuk membaca kitab-kitab tersebut dan meyakininya sebagai sebuah kitab yang benar. Ya. Karenanya ikhwati azakumullah, setiap kitab yang muncul ya setelah datangnya Al-Quran yang diklaim sebagai kitabullah, sebagai kitab Allah, maka itu adalah muzibun, ya sesuatu yang dipalsukan, sesuatu yang ditahrif, dirubah, dan tidak ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasulullah SAW, "Lau ji'tukum Musa, atau lau ja'akum Musa, lau anna fikum Musa." Kalau seandainya ada di antara kalian turun Nabi Musa alaihissalam, ma wasa'ahu, tidak ada yang bisa meluaskan Nabi Musa illa an yattabi'ani, kecuali Nabi Musa tersebut harus mengikuti aku, kata Rasulullah. Jadi bukan hanya kitabnya, seandainya orangnya, Rasulnya itu datang, maka dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bukti tersebut ikhwati azakumullah, ada nabi yang datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibangkitkan oleh Allah taala setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa turun untuk kedua kalinya, maka Nabi Isa bukanlah seorang rasul, bukanlah seorang nabi, tetapi beliau diturunkan sebagai orang soleh yang kesolehan itu ditandai dengan mengikutnya beliau terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi akidah kaum muslimin ya. Maka di sini Imam Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan wajib bagi setiap kaum mukminin mengimani adanya kitab-kitab tersebut dahulu. Yaitu ada 4 yang disebutkan di antara banyaknya kitab yang diturunkan oleh Allah, maka a'zamu hadhil kutub, yang paling besar di antara kitab-kitab tersebut adalah 4 kitab, yaitu Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-Taurah, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Az-Zabur yang diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam,
kemudian Al-Injilu dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Semua nama-nama tersebut ikhwati azakumullah secara makna artinya kitab. Zabur juga artinya kitab. Ya, Taurah artinya kitab. Injil artinya kitab. Al-Quran juga artinya adalah Alkitab. Karena Syekh Al-Manna Al-Qattan dan beberapa ulama-ulama di ulumul Quran mengatakan bahwa nama kitab yang diturunkan kepada para anbiya itu selain memiliki nama khusus, maka semuanya disebut dengan kitab. Taurat kitab, Zabur kitab, Injil kitab, Al-Quran juga disebut dengan kitab. Ya, jadi kalau kita mengatakan Alkitab, itu bukan identik maknanya Injil. Hari ini kalau orang mengatakan Alkitab, maka maknanya apa? Injil. Padahal itu ikhwati azakumullah adalah nama dari semua kitab yang diturunkan oleh Allah, maka disebut Alkitab. Makanya Allah tabaraka wa taala berfirman, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan. Ma makna kitab di situ? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Apa hikmahnya bahwa itu disebut dengan Alkitab? Maka para ulama mengatakan Al-Qur'an itu disebut dengan dua nama, yaitu Alkitab dan Al-Qur'an. Yang paling besar, yang paling ma'ruf. Walaupun ada nama-nama lain, Al-Furqan, Al-Munazzal dan lain-lain sebagainya, tapi yang paling utama namanya adalah dua, yaitu Al-Quran dan Alkitab. Apa ini maksudnya? Yang pertama, wajib bagi kaum mukminin untuk mempelajari bacaan kitabah, tulisan Al-Quran tersebut. Jadi sehingga ketika ada orang mukmin, orang Islam tidak bisa menulis Arab, ya, tidak bisa menulis Arab. Bagaimana cara menulis huruf qaf apabila disambung dengan ba dan lain-lain sebagainya? Maka di sini ada perkara yang besar di dalam kehidupan dia. Wajib dia belajar menulis tulisan Al-Quran tersebut. Karena Alkitab itu diambil dari Al-Kitabah. Al-Kitabah artinya menulis. Maka dia wajib mempelajari menulis Al-Quran tersebut. Paling tidak ini menjadi fardu kifayah. Fardu kifayah. Namun fardu kifayah itu ikhwati azakumullah, hukum secara umum. Ya, hukum secara umum. Tetapi ketika kita bertanya kepada pribadi kita, maka itu menjadi fardu ain. Ya. Menjadi fardu ain. Seumpama begini, ada orang meninggal, mensolati jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Lalu kita mengatakan, saya nggak perlu sholat lah, paling di sana juga ada yang sholat, paling juga sudah ada yang menyolatkan. Yang satu juga berpikir demikian, paling di sana juga sudah ada yang mensolatkan. Yang satunya lagi berpikir juga demikian. Sehingga istilahnya apa? Ngandalin. Paling di sana sudah selesai, sudah ada yang mensolati, sehingga saya tidak terkena dosa tersebut. Jadi fardu kifayah artinya apabila ada salah satu di antara kaum muslimin melaksanakannya, maka yang lain lepas dosanya. Itu hukum secara umum. Tetapi hukum secara pribadi tetap itu menjadi fardu ain, karena dia tidak tahu ada tidak yang melaksanakannya, sehingga dia mengatakan ini fardu kifayah dan sayalah yang menjadi pelaksananya. Itu namanya apa? Ketika dia mengikrarkan kepada dirinya hukum tersebut, maka dia menetapkan itu fardu ain. Ya, kalau seandainya orang berpikir, oh di sana mesti ada yang bisa menulis Al-Quran, yang lainnya juga berpikir demikian, maka bisa jadi satu kampung tidak ada yang bisa menulis Al-Quran.
Ya, sehingga ketika tidak ada yang bisa menulis Al-Quran, maka dia tidak bisa mewariskan Al-Quran itu kepada yang lainnya. Ya. Maka di sini ada makna Al-Kitab, yaitu dari kitabah. Yang kedua maknanya adalah Al-Quran. Al-Quran maknanya adalah Al-Qiraah, sesuatu yang dibaca. Sesuatu yang dibaca. Karenanya ini juga menjadi kewajiban bagi setiap kaum muslimin untuk bisa baca Al-Quran. Jangan sampai dia meninggal kemudian dia tidak bisa baca Al-Quran. Bagaimana nanti ucapan dia di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan membaca Al-Quran, ikhwati azakumullah, berbeda dengan membaca kitab berbahasa Arab lainnya. Dia memiliki kekhususan, karena membaca Al-Quran adalah ibadah khasah, ya, ibadah khusus. Ya, karena para ulama ketika memberikan definisi Al-Quran, maka mereka mengatakan al-muta'abbadu bitilawatihi, yang menjadi ibadah dengan membacanya. Seandainya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita membaca kitab hadis, ibadah enggak itu? Kita membaca kitab hadis, beribadah? Kita membaca kitab Minhajul Muslim ini, ibadah bukan? Ibadah. Tetapi dia bukan ibadah khasah, bukan ibadah khusus, tetapi termasuk di antara wasilah kebaikan. Pahalanya umum. Ya, sebagaimana orang berdosa ketika membaca buku-buku yang membangkitkan kemaksiatan, dia berdosa di situ. Karena itu sebab yang menyebabkan dia bisa berbuat maksiat. Kita membaca buku-buku yang baik, ini menjadi sebab kita berbuat kebaikan. Perbuatan kebaikan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika kita membaca Al-Quran, dia menjadi sebab kita mengetahui syariat Allah. Bukan hanya wasilah kita menyembah Allah, tetapi itu menjadi sebab kita mengetahui syariat Allah. Maka dia memiliki ibadah khusus, tata cara khusus, cara membacanya, panjang pendeknya, ya. Ini memiliki cara khusus. Ya, karenanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah oleh kalian Al-Quran itu secara tartil, dengan sebenar-benarnya tartil. Lalu ini dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang disebut dengan tartil adalah membaca Al-Quran dengan ahkamut tajwid, dengan hukum-hukum tajwid, wal waqfi, dan mengerti tentang tata cara wakaf, di mana dia harus berhenti, di mana dia harus menyambungnya. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disebutkan dalam bentuk mufrad, ya, warattil, dan baca olehmu, bukan oleh kalian tapi olehmu. Berarti ini menunjukkan setiap kaum muslimin wajib membaca Al-Quran itu secara tartil. Dan kedudukan manusia nanti di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala tergantung seberapa banyak dia membaca Al-Quran tersebut. Semakin banyak dia membaca Al-Quran, semakin tinggi di hadapan Allah Ta'ala kedudukannya. Karena disebutkan di dalam hadis bahwa akhir dari manzilah, ya, akhir dari kedudukan seorang hamba dengan akhir ayat yang dia baca. Kalau dia baca 100 kali Al-Quran, maka 100 derajatnya. Dia tambah lagi, maka kedudukannya berbeda antara satu orang dengan orang yang lain dengan sebanyak ayat yang dia baca tersebut. Nah, maka ini dua nama tersebut. Juga ikhwati azakumullah, ketika Zaid bin Sabit diberikan tugas untuk menuliskan mushaf Al-Quran,
maka dia berpatokan dengan dua nama ini, dengan dua nama Al-Quran tersebut, yaitu Alkitab dan Al-Quran. Apa maksudnya? Bahwa beliau berpatokan di dalam penulisan mushaf itu dengan dua referensi. Yang pertama Alkitabah, harus ada bukti tertulis. Jadi ketika beliau menyalin Al-Quran di dalam satu mushaf atau mengumpulkannya di dalam satu mushaf, jadi ada dua proyek. Yang pertama, proyek pertama adalah mengumpulkan dalam satu mushaf. Jadi mengumpulkan dalam satu mushaf. Itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Tadinya Al-Quran terserak, ya, tercerai-berai di dalam lembaran-lembaran, di dalam tulang belulang, di dalam pelepah-pelepah kurma, terserak di setiap rumah-rumah kaum muslimin. Masing-masing memiliki lembaran, ada ayat Al-Baqarah, ada yang punya Ali Imran, ada yang punya ini dan itu sebagainya. Belum terkumpul menjadi satu Al-Quran. Lalu kemudian Umar Ibn Al-Khattab memberikan ide kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkannya jadi satu. Maka itu diserahkanlah tugasnya kepada Zaid bin Thabit. Maka tidaklah beliau mengumpulkan mushaf tersebut kecuali beliau berpatokan kepada dua nama Al-Quran, yaitu Alkitab, Al-Quran. Artinya apa? Harus ada bukti tertulis, dan yang kedua harus ada bukti hafalan yang dibaca di dalam hati kaum muslimin. Kalau cuma ada hafalan tapi tidak ada bentuk realnya, tulisan, beliau tidak memasukkannya ke dalam Al-Quran. Atau hanya ada tulisan tapi tidak ada yang hafal, maka dia tidak mengambilnya. Itu salah satu alasan beliau, karena nama yang disebut paling ma'ruf Al-Quran itu adalah Alkitab wal Quran, ditulis dan dibaca. Harus ada bukti tertulis, harus ada bukti dibaca, yaitu dihafal di dalam kaum muslimin. Nah, berbeda dengan kitab-kitab terdahulu, ya, ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi bentuknya. Tidak ada lagi bentuknya. Cuma ceritanya saja. Ceritanya di dalam Al-Qur'an dan kita imani. Walaupun ada tersisa, ya, memungkinkan tersisanya ayat-ayat tersebut sebagai bukti tentang cerita Al-Qur'an tersebut. Jadi ada di antara ayat-ayat di dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur yang mungkin masih tersisa secara otentik, ya, tapi keseluruhan tidak. Karena ketika para ulama memakai kitab Taurat, kitab Injil, ya, kitab Zabur di dalam perdebatan dengan kaum-kaum ahlul kitab, ya, karena di antara bentuk dakwah itu adalah al-mujadalah, ya, perdebatan. Wajadilhum billati hi ahsan, dan jidallah mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Wal ahsanu minallah, yang terbaik itu dari sisi Allah. Maka di antara mereka ada yang menggunakan Injil, Taurat. Lalu mereka menyebutkan ayat-ayat di kitab Injil, Taurat tersebut. Bisa jadi di antara ayat-ayat itu adalah yang masih tersisa, ya. Ya, seperti ketika mereka mengatakan Al-Masih Ibnullah, Al-Masih itu anak Allah. Lalu di antara para ulama menukil dalam kitab Injil, kitab Taurat yang justru membantah keyakinan tersebut. Tersembunyinya ayat-ayat tersebut lepas dari pemalsuan. Salah satunya adalah untuk menegakkan ketauhidan. Yang kedua, untuk memberikan bukti bahwa memang pernah ada dahulu. Ya, karena iman kita itu, ikhwati azzakumullah, salah satu pengokohnya adalah bukti, ya. Karenanya apa yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang peristiwa-peristiwa masa lalu itu sampai sekarang masih tersisa, ya, bentuk dalil atau bukti otentiknya. Ketika Al-Quran misalnya menceritakan tentang Fir'aun,
Apakah cerita Fir'aun itu hoax? Jawabannya tidak, karena diceritakan oleh Al-Quran. Lalu kemudian ada bentuk realnya, yaitu peninggalan dari apa yang dahulu pernah ditinggalkan oleh Fir'aun. Alhamdulillah kemarin saya mengunjungi Mesir, dan betul peninggalan-peninggalan yang ada 4.000 sebelum Masehi itu masih tegak, masih ada patung-patungnya, bangunan-bangunannya. Kita berpikir, kenapa setelah Allah mendatangkan tauhid, bangunan-bangunan ini masih ada? Apakah tidak ada dahulu orang yang menghancurkannya? Ada yang menghancurkannya. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung tersebut yang menunjukkan ketidakridhaan itu. Tapi biqadarillah, atas kehendak Allah, masih ada bentuk-bentuk itu. Maka ini menjadi bukti bahwa cerita Al-Quran benar, karena masih ada bentuk-bentuknya itu. Ya, bahkan di salah satu tempat di Mesir itu ada 2 patung yang masih tegak, yang tingginya itu setinggi hotel, bertingkat. Ya, mungkin sekitar tingginya itu antara 200 meter atau 100 meter. Patung besar sekali, tidak dihancurkan, ada. Ini menjadi bukti bahwa apa yang diceritakan Al-Quran benar, ada bukti otentiknya dan bisa diteliti. Karenanya seorang pemikir Prancis, Maurice Bucaille, ketika dia meneliti jasad Fir'aun, dia ingin mencari tentang bahan yang dipakai oleh orang terdahulu di dalam mengawetkan jasad Fir'aun. Dia ambil simpel di dagingnya, di bahagian-bahagian tubuh tersebut, maka sampai botak dia tidak menemukan apa materi atau bahan yang dipakai untuk mengawetkan Fir'aun tersebut. Ini kok bisa? Mayat ini enggak busuk, hancur, masih ada sampai sekarang. Dia cari apa bahannya, enggak ketemu. Barulah dia ketemu jawabannya setelah dia bertemu dengan seorang muslim. Maka dibacakanlah ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala membiarkan Fir'aun tersebut dalam keadaan utuh, ya, sebagai ayat, sebagai bukti bahwa Fir'aun pernah ada, ya, pernah ada. Karena secara akal kita tidak bisa menerima ada orang menjadi Tuhan. Ada orang menyembah patung, masuk akal gak? Gak masuk akal. Tapi dahulu ada orang menyembahnya. Kalau bukan karena cerita Al-Quran, mungkin kita tidak percaya ada orang menyembah patung. Setelah itu ternyata buktinya ada. Patung-patung itu masih ada. Peninggalan-peninggalan itu masih ada. Peninggalan kaum Ad, peninggalan kaum Samud. Bahkan ikhwati azakumullah, bahkan ada bukti otentik tentang kaum yang mendustakan para nabi, mendustakan para rasul. Ternyata ada sisa kaum tersebut. Kaum Ad habis, kaum Samud habis, kaum Fir'aun habis. Ternyata masih ada kaum Yahudi. Sampai sekarang kaum Yahudi ada, dan sifat mereka tidak pernah berubah dari sejak diciptakan oleh Allah bersama dengan Nabi Musa sampai hari ini. Kaum itu ada, sehingga kita mengatakan Al-Quran benar. Ketika Al-Quran menceritakan kaum Yahudi, menceritakan kaum Fir'aun, kita mengatakan mana kaum Fir'aun? Sudah enggak ada. Tapi disisakan bentuknya, peninggalannya. Lalu diantaranya disisakan juga oleh Allah satu kaum yang dahulu mendustakan para nabi dan para rasul sampai sekarang, dan kita melihat sifat mereka hari ini, ya. Maka ini sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang benarnya Al-Quran Al-Karim, ya.
Karenanya ikhwati azakumullah, Al-Quranul Karim menjadi kitab yang paling akhir, ya, menjadi kitab yang paling akhir, dan tidak ada kitab lagi setelah Al-Quranul Karim. Sebagaimana Rasulullah SAW menjadi Rasul terakhir, dan tidak ada lagi Rasul setelah Rasulullah SAW. Sehingga ketika tidak ada Rasul, berarti tidak ada lagi yang diutus. Tidak ada lagi yang diutus. Bagaimana nanti kita bisa mengenal Allah, bisa menyembah Allah, ya, padahal tidak ada lagi Nabi? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kitab yang dibawa oleh Rasulullah tidak berubah satu huruf pun, satu titik pun, satu harokat pun, mulai dari zaman Nabi SAW, zaman Rasulullah sampai hari ini. Sehingga walaupun tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, tetapi bukti otentik ajaran itu ada di dalam Al-Quran. Dan kemudian juga ditambahkan dengan dijaganya ucapan-ucapan Rasulullah SAW dari hadis-hadis Rasulullah SAW melalui sanad-sanad riwayat, sehingga ini ucapan Rasulullah. Sehingga para ulama itu bisa membedakan ini ucapan Rasulullah atau ucapan para sahabat, atau ucapan selain Rasulullah. Bisa dibedakan. Allah memberikan ilham bagaimana mereka bisa membedakan ini ucapan Rasulullah, ini ucapan para sahabat, ya. Misalnya apa? Ibnu Abbas meriwayatkan satu hadis. Beliau mengatakan, at-tawafu inna at-tawafa salatun, inna at-tawafa salatun illa abaha fihi al-kalama. Tawaf itu adalah salat. Tawaf itu seperti salat, kecuali di dalam tawaf itu dibolehkan berbicara, ya. Ini hadis, ucapan. Lalu diteliti oleh para ulama, ini ucapan Rasulullah apa ucapan Abdullah bin Abbas? Dalam istilah ilmu hadis, ini hadis marfu. Hadis marfu artinya ucapan ini adalah ucapan Rasulullah, atau hadis mauquf, ucapan sahabat. Diteliti dari jalur-jalur riwayat, maka mereka mendapatkan, oh ternyata ini adalah ucapan Abdullah bin Abbas, bukan ucapan Rasulullah SAW. Ya. Jadi Abdullah bin Abbas berijtihad dan mengatakan bahwa tawaf itu seperti sholat, ya, kecuali dibolehkan berbicara. Maka ikhwati azakumullah, ketika hari ini orang mengaku sebagai umatnya Rasulullah, ya, bahwa Nabi dia adalah Rasulullah, maka dia harus bisa membuktikan amal dia, perbuatan dia, ibadah dia berdasarkan dua referensi tadi. Karena sudah nggak mungkin tanya Nabi. Nabi sudah wafat, para sahabat sudah wafat, para tabi'in sudah wafat, ya. Maka dia harus membuktikan dua referensi. Yang pertama, referensi ucapan. Dia pernah mendengar seorang ustadz berbicara, mengatakan begini begitu. Apakah langsung diterima? Tidak. Harus ada referensi yang kedua, yaitu apa? Al-maktub, yang tertulis. Yang tertulis. Semisal orang mengatakan, oh ini amalannya begini, tata caranya begini kalau sholat, tata cara saum begini, tata cara haji begini. Seseorang mengucapkan, oh berarti kita dapat apa? Dapat ilmu. Dapat ilmu dari sebuah ucapan. Lalu kemudian, apakah itu cukup? Tidak, harus dicari referensi tertulis. Referensi tertulis dari ucapan tersebut. Apa referensi tertulisnya? Cuma dua saja. Al-Quran, Al-Hadis. Al-Quran, Al-Hadis. Si fulan mengatakan tata cara takbir begini, dicari di dalam referensi Al-Qurannya. Tidak ada maka dicari dalam referensi
hadis. Karenanya ikhwati azakumullah, ketika kita mengatakan kita sebagai seorang muslim, maka kita harus punya nabi. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, kita tidak bertemu dengan nabi kita sebagaimana dahulu orang Yahudi bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Harun dan lain sebagainya. Maka kalian umat Islam, kalau di zaman para sahabat mereka melihat Rasulullah, cukup itu menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita, maka tidak boleh seseorang mengaku dia umatnya Rasulullah, kemudian mengerjakan sebuah perbuatan, kemudian tidak ada referensi dari apa yang datang dari Rasulullah. Maka dia harus punya referensi tersebut, yaitu maka ditinggalkanlah Alkitab, kitabah, yaitu Al-Quranul Karim yang tidak ada perubahan, yang tidak ada penghapusan, ya, sampai di masa sekarang. Dan belum ada satu kitab pun yang bisa membantah tentang kesalahan Al-Quran, ya, sampai sekarang, ya. Maka ini ikhwati azakumullah, di antara makna kita beriman kepada Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar mengatakan kitab kita Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Ya, kalau semua orang bisa mengatakan itu, tetapi yang dimaksud iman di sini adalah dia melandaskan semua amaliyah dia berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, dan dijelaskan orang yang paling paham dengan Al-Quran dan paling paham dengan Al-Hadis. Terkadang ikhwati azakumullah, Al-Quran itu tidak ada kesalahan, ya, tetapi orang yang menjelaskan Al-Quran terkadang keliru, ya, terkadang keliru. Maka dia harus membuktikan penjelasan-penjelasan itu dari riwayat-riwayat, satu persatu diteliti, ya, sehingga iman dia dengan Al-Quran itu berdasarkan amal. Karena para ulama ketika menyebutkan iman itu harus ada tiga. Yang pertama percaya, yang kedua beramal, yang ketiga berkeyakinan, beriktikad, ya. Ketika kita beriman dengan Al-Quran, kita mengimani kitab Allah, satu. Yang kedua, kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga amalan kita harus memiliki referensi dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dimaksud dengan al-iman bi kutubillah, dengan kitab Allah. Kalau yang terdahulu kita beriman tentang kejadiannya, adapun kitabnya tidak, yang ada pada zaman sekarang. Adapun Al-Quran kita beriman secara keseluruhan. Pertama kita beriman tentang kejadian Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah. Yang kedua, kita beriman bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita beriman tentang apa yang ada di dalam Al-Quran seluruhnya benar, seluruhnya benar. Yang keempat, kita beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut mastata'na, sekuat kita, semampu kita. Apa yang tidak bisa kita lakukan, jangan kita katakan tidak benar. Kita katakan ini benar, tapi saya belum bisa melaksanakannya, belum mampu melaksanakannya, ya. Itu yang harus ada di dalam keimanan kaum muslimin terhadap Al-Quran Al-Karim. Nah, inilah ikhwati jazakumullah yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Ada pertanyaan? Falyatafaddal maskur, silakan. Ya, baik. Kalau tidak ada, maka kita cukup, ya. Di belakang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz untuk ilmu semoga bermanfaat. Amin. Ya, dua yang ingin saya tanyakan. Sempat Ustaz membahas mengenai Nabi Isa itu.
dia bukan sebagai nabi atau sebagai rasul, sebagai orang soleh. Apakah saat itu orang-orang saat itu nanti mengetahui bahwa yang bersangkutan itu adalah memang Nabi Isa? Yang kedua mengenai susunan surat di Al-Quran. Susunan surat di Al-Quran itu berdasarkan apa ya? Para sahabat maksudnya kenapa surat Al-Fatihah perlu dihuruf? Karena kalau berdasarkan urutan turunnya wahyu dari Allah, tentunya surat Al-Alaq. Demikian kedua pertanyaan dan saya semoga bisa dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Semua yang dikatakan terhadap Islam ini harus memiliki bukti. Ya, termasuk ketika kita mengatakan dia Isa, dia Dajjal, dia Al-Mahdi. Mungkinkah ada orang yang mengklaim atau mengaku-ngaku? Mungkin. Betapa banyak orang yang mengaku sebagai Al-Mahdi. Ya. Kadang-kadang ada yang muncul dari Jawa mengaku Al-Mahdi. Ya. Mungkin nanti akan ada orang yang mengaku sebagai Al-Masih. Ya, karenanya kita menyebut di dalam referensi hadis ada dua Al-Masih di akhir zaman. Al-Masihud Dajjal Al-Kadzdzab, Al-Masihus Shadiq. Dua-duanya disebut Al-Masih sebagai juru selamat. Yang pertama Dajjal, yang kedua Nabi Isa. Dan sebelum-sebelumnya akan muncul orang-orang yang mengaku itu, saya Nabi Isa misalnya. Maka ikhwati azakumullah, sama dengan kita sholat, dengan ibadah-ibadah di dalam Islam. Ada orang mengaku ini ajaran Islam, ini adalah ibadah Islam, ini tata cara Islam, ini adalah sunnah Rasulullah, ini adalah ucapan Rasulullah. Ya. Jadi semuanya bisa dipalsukan, bisa asli. Maka ketika mereka turunnya Nabi Isa, maka sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW juga tentang masalah Dajjal dan mengkiaskan kita tentang masalah Dajjal. Kata Rasulullah SAW, la yuslimu minad Dajjal illa man salima fi awali. Tidak akan selamat orang dari Dajjal kecuali dia selamat di awalnya. Apa maksudnya itu? Tidak selamat orang dari tipu daya Dajjal sehingga mereka beriman kepada Dajjal. Setiap orang akan beriman kepada Dajjal, percaya bahwa dia adalah juru selamat, bahwa dia adalah nabi, bahwa dia adalah rasul, sampai-sampai meyakini Dajjal itu adalah Tuhan. Tidak selamat, semua orang hampir terkena fitnah itu. Illa man salima fi awalihi, kecuali orang yang selamat di awalnya. Para ulama mengatakan apa maksudnya itu? Yaitu seseorang yang mempelajarinya dari referensi Al-Quran, hadis. Dia mengenalnya, dia baca sifat-sifatnya sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah. Ditunjukkan oleh Rasulullah tentang bagaimana fisiknya, bagaimana ucapannya, bagaimana ininya, itunya dan sebagainya. Sehingga mereka setelah membaca hadis muncullah Dajjal, mereka tahu ini Dajjal. Dari mana mereka tahu Dajjal? Dari referensi yang mereka baca. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa turun, maka mereka mengenalnya. Dari mana mereka mengenalnya? Dari kabar Rasulullah SAW. Dari mana pertama dia turun? Bagaimana ciri-ciri fisik Nabi Isa alaihissalam? Ya. Bagaimana ucapannya? Benar enggak, sesuai enggak dia dengan Rasulullah SAW? Karena Nabi Isa adalah muttabi, pengikut dari Rasulullah SAW. Kalau ada orang mengaku Nabi Isa tetapi berbuat bid'ah, tidak sesuai dengan ajaran Islam, oh berarti dia bukan Isa. Begitu pula Al-Mahdi, disebutkan oleh Rasulullah hadis-hadisnya. Ya, karenanya di antara bentuk iman kita pada akhir zaman adalah kita membaca referensi itu, sehingga ketika masa itu datang kita mengenalnya. Tapi kalau kita tidak membacanya, tiba-tiba dia datang, maka kita terikut arus. Orang mengatakan dia nabi, kita katakan nabi.
Orang mengatakan dia Al-Mahdi, kita mengatakan Al-Mahdi. Bukankah terjadi itu? Terjadi, ya. Setiap ada orang mengaku Al-Mahdi, ada nggak pengikutnya? Ada juga. Padahal kita mengatakan ini nggak mungkin Al-Mahdi. Tapi karena dia tidak baca, tidak pernah belajar, tidak mempelajari Al-Quran, tidak mempelajari hadis, maka dia pun terkena dengan perkara tersebut. Jadi ketika kita mengatakan bagaimana mereka mengetahuinya itu, nah di antara ciri khususnya bahwa beliau tidak memiliki orang tua ketika beliau diutus. Kalau ada orang ditelusuri ternyata punya orang tua, ini nggak mungkin Nabi Isa. Dan zaman sekarang orang mendeteksi tentang keadaan orang gampang, jejak-jejak digital dan sebagainya, lahirnya di mana, ada kenal nggak dia waktu masih kecil? Oh dulu dia masih kecilnya di kampung ini. Oh, berarti bukan Nabi Isa. Karena Nabi Isa turun bukan lagi sebagai bayi, beliau turun dalam fisik beliau, yaitu melanjutkan usia beliau. Ya, karenanya disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika wafat itu belum genap berusia dewasa. Jadi beliau wafat di usia 34 tahun. Ya. Dalam riwayatnya riwayatnya Imam At-Tabari, beliau baru berusia 34 tahun lalu diangkat oleh Allah. Ya, karena beliau belum menjadi dewasa. Ya, belum menjadi dewasa. Beliau masih sabun, pemuda. Padahal di antara sifat Nabi Isa yang disebutkan oleh Al-Quran apa? Yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Nabi Isa itu berbicara di waktu kecil dan di waktu dewasa. Di waktu dewasa, kahla, kuhula. Sementara Nabi Isa ketika riwayat hidup beliau itu belum sempat dewasa. Masih pemuda, syabun, 34 tahun. Dewasa itu umur 35 tahun sampai umur 50 tahun atau 40 tahun. Maka berarti Al-Quran tidak benar, karena Nabi Isa waktu ada dalam sejarah beliau meninggal belum sampai usia dewasa. Maka ini kata para ulama dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Isa akan turun lagi melanjutkan usia dewasa beliau. Karena beliau turun pada usia 34 tahun dan melanjutkan sisa usia beliau. Dan beliau berdakwah mengikuti ajaran Rasulullah SAW, sehingga pertama kali orang mengenal Nabi Isa ketika beliau tawaf di Ka'bah. Ada sebagian para ulama yang mengenalnya, sebagaimana dahulu orang-orang Yahudi mengenal Rasulullah, karena riwayat tentang Rasulullah diceritakan, ciri fisiknya dan sebagainya, maka mereka mengenal, oh ini adalah Muhammad utusan Allah. Begitu pula nanti orang mengenal Nabi Isa. Ya, para ulama yang membaca hadis, ya, meneliti tentang riwayat-riwayat, ketika mengenal itu, maka mereka tidak perlu membutuhkan pengakuan dari Nabi Isa, saya Isa. Mereka melihat ciri fisiknya saja, mereka sudah mengatakan, oh ini Nabi Isa alaihissalam. Jadi demikian. Jadi harus ada referensi dari Al-Quran, hadis tentang benarnya klaim atau benarnya peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua, susunan Al-Quran adalah ketetapan dari Rasulullah SAW secara umum. Yang tidak diketahui riwayatnya diijtihadkan oleh para sahabat. Jadi Rasulullah SAW ketika turun ayat, beliau selalu mengatakan, letakkan ini di Al-Baqarah, letakkan ini di Ali Imran, letakkan ini di surah ini, diperintahkan oleh Rasulullah. Sehingga para sahabat ketika menyalinnya itu, mereka menyalinnya di tempat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan sebagai bukti tentang adanya susunan ayat tersebut adalah riwayat Abdullah bin Abbas ketika Abdullah bin Abbas salat malam bersama Rasulullah. Dan Abdullah bin Abbas sebagaimana kita ketahui adalah sahabat kecil. Jadi beliau hidup di akhir kehidupan Rasulullah, menunjukkan Al-Quran sudah hampir sempurna. Rasulullah salat malam, lalu Abdullah bin Abbas ikut di belakangnya. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah membaca surah Al-Baqarah, membaca surah Al-Baqarah, lalu dia ikutin. Ternyata Rasulullah membaca panjang surah Al-Baqarah tersebut. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, nanti Rasulullah mungkin akan berhenti di ayat ke-100.
Dia menyebutkan di ayat 100, berarti ada susunan 1 sampai 100. Ternyata ketika sampai 100 lanjut lagi Rasulullah. Lalu dia berpikir positif, paling juga nanti berhenti di ayat ke-200. Ketika sampai ayat 200 enggak berhenti juga. Lalu dia berpikir nanti mungkin selesai Al-Baqarah Rasulullah sujud. Ternyata selesai Al-Baqarah Rasulullah baca Ali Imran. Berarti ada susunan, ada nama Al-Baqarah, Ali Imran. Dan Abdullah bin Abbas menyebutkan hal tersebut. Berarti susunan ayat itu sudah ada pada masa Rasulullah, dibaca oleh Rasulullah, disusun oleh Rasulullah, dan kemudian ditulis kembali oleh para sahabat sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq. Jadi demikian, Pak. Wallahu a'lam. Dan sebahagiannya adalah ijtihad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, saya ingin penegasan dari Ustaz mengenai orang yang selama hidupnya tidak bisa membaca Al-Quran. Apakah dia berdosa atau tidak? Kemudian yang kedua, hukum membaca Al-Quran tanpa wudu, Ustaz. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak dapatkan di antara para sahabat kecuali mereka belajar Al-Quran. Dan semua para sahabat bisa membaca Al-Quran. Dan jangan kita katakan bahwa orang Arab itu mesti bisa baca Al-Quran. Tidak semuanya. Tapi para sahabat mereka membaca Al-Quran. Mereka mengatakan kami belajar kepada Al-Quran asara ayat 10 ayat 10 ayat. Walam yatajawaz anha, dan kami tidak melampaui 10 ayat tersebut sampai kami paham, sampai kami hafal, dan sampai kami mengamalkannya. Jadi berarti para sahabat belajar Al-Quran, ya. Dan perintah warattilil Qur'ana tartila, itu perintah fi'il amr, ya. Maka ini menunjukkan wajib, ya. Dan tidak ada yang memalingkannya menjadi tidak wajib. Jadi kata perintah itu bisa dipahami dengan wajib atau tidak wajib, ya. Karena ada pemalingnya. Dan kita tidak dapatkan ada ayat-ayat yang memalingkannya. Bahkan yang ada ayat-ayat penegas. Di antaranya di dalam surah Al-Furqan ayat ke-30, ya. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Rabbi, sesungguhnya umatku telah meninggalkan Al-Quran. Jadi nanti Rasulullah datang di pengadilan Allah mengadukan umat beliau. Jadi beliau mengadukan umat beliau, mendakwa umat beliau, umatku telah meninggalkan Al-Quran. Berarti apa? Di antaranya tidak bisa membaca Al-Quran. Nanti dia akan datang di pengadilan Rasulullah, yang mengadilkannya, yang mendakwanya Rasulullah di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa perkara ini berat, ya, sehingga menunjukkan kewajiban. Satu. Jadi orang muslim wajib membaca Al-Qur'an. Kemudian karena membaca Al-Qur'an ini berkaitan dengan kemampuan, ya, berkaitan dengan kemampuan, maka di sini bertingkat berdasarkan kemampuan manusia tersebut. Namun harus ada hujah di hadapan Allah, dia pernah belajar Al-Quran. Ada orang pernah belajar Al-Quran tapi belum bisa-bisa, ya. Dia sudah belajar tajwid tapi masih salah-salah, tapi dia ada hujah di hadapan Allah. Tetapi orang yang sama sekali tidak pernah belajar Al-Quran, maka berdasarkan ayat-ayat, hadis-hadis yang tadi kita tunjukkan, dia akan bermasalah di hadapan Allah, ya. Bermasalah di hadapan Allah. Adapun orang yang sudah belajar tapi kemudian masih belum mampu juga, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Jadi itu di situ tentang hukumnya. Hukum asalnya wajib dia baca Al-Quran dengan tajwid, kemudian bertingkat, ya. Dan disitulah maqam dia di hadapan Allah Ta'ala kelak, ya. Jadi demikian. Kemudian yang kedua tadi apa? Hukum ya, tidak ada dalil yang sharih yang menjelaskan tentang wajibnya membaca Al-Quran dengan
dalam keadaan suci. Tidak ada dalil yang sharih. Ya, dalilnya semuanya mafhum. Mafhum itu artinya dipahami. Dipahami itu ada yang memahami begini, ada yang memahami begitu. Ya. Sehingga kalau sebuah dalil itu memiliki 2 atau 3 kemungkinan, bisa maknanya ini, bisa maknanya ini, maka dia tidak bisa dipatok dengan satu makna. Ya, tidak bisa kita patok, oh ini berarti menunjukkan membaca Al-Quran harus bersuci, misalnya. Oh ternyata ada makna lain. Ya, seperti misalnya la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh Al-Quran kecuali al-mutahharun. Ya, di sini maknanya banyak. Ada yang mengatakan al-mutahharun adalah malaikat, ada yang mengatakan al-mutahharun adalah orang yang berwudu dan sebagainya. Berarti banyak cabang. Ya, sehingga ketika ada orang membaca Al-Quran tanpa wudu, maka kita tidak mengingkarinya. Tidak mengingkarinya, karena ada perbedaan pendapat di sini. Akan tetapi yang terbaik adalah kita membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu. Mustahab, ya, mustahab kita membaca Al-Quran dalam keadaan wudu. Kalaupun tanpa berwudu maka tidak ada masalah. Nah, naktafi bi hadzal qadar. Kita cukupkan apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.